Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya akan menyampaikan 30 soal matkul studi Quran. Soal yang pertama yaitu, mengapa ilmu tafsir paling penting dalam ulumul Quran? Jawabannya, karena ilmu tafsir membantu menjelaskan makna ayat secara mendalam agar tidak terjadi kesalahan. Soal kedua yaitu, apa latar belakang munculnya ulumul Quran? Jawabannya, karena umat Islam membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang isi, konteks, dan hukum-hukum dalam Islam. Yang ketiga, apa hikmah dari pengalihan kiblat? Jawabannya yaitu menunjukkan ketaatan umat Islam kepada perintah Allah dan kesempurnaan petunjuk Al-Quran. Yang keempat, kenapa Al-Quran mustahil merupakan karya manusia? Jawabannya, karena kandungannya sempurna, konsisten, dan penuh kemukjizatan. Mengapa? Yang kelima yaitu, mengapa pendidikan tanpa Al-Quran itu dianggap tidak sempurna? Karena pendidikan tanpa petunjuk Al-Quran hanya menekankan kecerdasan tanpa membentuk akhlak. Yang keenam yaitu, sebutkan definisi tadabbur. Tadabbur adalah memikirkan dan merenungi ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan intertekstual dalam Al-Quran? Jawabannya yaitu hubungan dan dialog antara satu ayat dengan ayat yang lain atau dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang ke-8 yaitu, apa tujuan pendekatan intertekstual? Tujuannya untuk memahami hubungan antar teks sehingga makna Al-Quran lebih utuh. Yang ke-9, apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran? Jawabannya bentuk jamak dari matsal, ya, yang berarti perumpamaan, analogi, permisalan. Yang ke-10 apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, mengapa mempelajari asbabun nuzul itu sangat penting? Jawabannya, karena dapat membantu memahami makna ayat sesuai konteks turunnya, menghindari kesalahan tafsir dan mempermudah pengambilan hukum. 12. Mengapa Al-Quran disebut sumber hukum Islam? Karena Al-Quran menjadi dasar utama untuk menetapkan hukum dan pedoman hidup umat Islam. 13. Sebutkan manfaat asbabun nuzul dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dapat membantu memahami sesuai ayat. Yang kedua, memperjelas hukum. Dan yang ketiga yaitu mengetahui konteks sejarah turunnya ayat. 14. Apa perbedaan takdir mubram dan muallaq? Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah, sedangkan takdir muallaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan usaha dan doa. 15. Bagaimana hubungan takdir dengan ikhtiar dalam Islam? Manusia wajib berusaha, tetapi hasil akhir tetap dalam ketentuan Allah. 16. Apa pengertian ilmu qiraat? Jawabannya, ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang mutawatir dari Nabi Muhammad. 17. Apa manfaat ilmu qiraat? Manfaatnya yaitu menjaga keaslian Al-Quran dan memperkaya makna ayat. 18. Apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran? Yaitu keistimewaan Al-Quran yang tidak mampu ditandingi siapapun, manusia. 19. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Jawabannya, karena keindahan bahasa, isi, dan kebenaran berlaku sepanjang zaman. 20. Apa yang dimaksud dengan jihad? Jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah. 21. Apa yang dimaksud dengan jihad dakwah? Jihad dakwah adalah bersungguh-sungguh menyebarkan
kebaikan dalam ajaran Islam. 22. Apa yang dimaksud dengan jihad moral? Jihad moral yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan memperbaiki diri. 23. Mengapa keluarga penting bagi pendidikan anak? Keluarga penting bagi pendidikan anak karena keluarga adalah lingkungan pertama yang ditemui oleh anak. 24. Apa kewajiban orang tua terhadap anak menurut Islam? Jawabannya yaitu menjaga, mendidik, dan mengarahkan anak menjadi pribadi yang soleh. 25. Apa yang dimaksud dengan etika lingkungan? Etika lingkungan adalah nilai moral yang mengatur manusia dengan alam. 26. Mengapa Al-Quran harus dikenalkan sejak dini kepada anak? Jawabannya yaitu agar anak mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 27. Mengapa Islam melarang pemborosan? Jawabannya karena dapat merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya. 28. Apa peran manusia terhadap lingkungan menurut Al-Quran? Jawabannya yaitu sebagai khalifah yang bertugas menjaga bumi. 29. Mengapa pembelajaran Al-Quran harus dilakukan secara bertahap kepada anak? Agar anak tidak merasa terbebani dan lebih mudah memahami. 30 atau yang terakhir. Apa akibat jika manusia merusak keseimbangan alam? Jawabannya akan terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, atau gunung meletus. Sekian penyampaian pertanyaan dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.